Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang programmer atau software developer, kita sering menemui pertanyaan dari klien atau dari user seperti ini, ya. Misalnya, ini aplikasi yang kita buat ini nantinya butuh spek server seperti apa? Berapa memori, berapa CPU, berapa hard disk gitu ya. Atau dalam bentuk yang lainnya, kira-kira aplikasi ini nanti akan kuat handle berapa user, berapa request per detik, dan sebagainya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang kita sebutnya dengan istilah capacity planning atau perencanaan berapa kapasitas yang harus kita sediakan agar aplikasi kita bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk itu di video kali ini kita akan membahas berbagai aspek dalam capacity planning, bagaimana cara melakukannya, bagaimana cara mendapatkan angkanya, bagaimana cara menghitungnya, sehingga nanti di kemudian hari kalau kita mendapat pertanyaan seperti ini, kita bisa menjawabnya dengan jelas dan lancar. Oke, selamat mengikuti video kali ini. Ya, sebelum kita masuk ke bagaimana cara melakukan capacity planning, terlebih dulu kita akan membahas atau meluruskan beberapa salah kaprah yang sering terjadi dalam kaitannya dengan capacity planning, ya. Yang pertama adalah banyak orang menganggap bahwa kapasitas atau kemampuan aplikasi atau kebutuhan resource itu ditentukan oleh teknologi stack apa yang kita pakai gitu. Misalnya banyak yang beranggapan, oh kalau kita pakai Java berarti boros memori, kalau kita pakai Node.js berarti harus sedia server lebih banyak dan sebagainya gitu ya. Ya memang pemilihan teknologi ada kaitannya atau ada kontribusinya terhadap penggunaan resource, tapi itu tidak signifikan. Yang lebih signifikan biasanya adalah bagaimana bisnis proses atau query-query yang kita jalankan di dalam aplikasi kita. Jadi itu kontribusinya lebih besar daripada sekedar pemilihan teknologi. Kemudian salah kaprah yang kedua adalah seringkali klien atau user menanyakan pertanyaan ini di awal fase project. Bahkan seringkali proyeknya juga belum goal atau belum deal, tapi sudah menanyakan pertanyaan ini. Nah, ini agak tidak bisa dijawab sebetulnya kalau misalnya kita belum membuat aplikasinya. Karena untuk menjawab pertanyaan kebutuhan infra dan kebutuhan dan berapa user yang bisa di-handle, itu aplikasinya harus jadi dulu. Karena kita nanti harus melakukan pengukuran terhadap kinerja aplikasi. Jadi nggak bisa di awal-awal gitu kita langsung tentukan, oh bisa handle sekian user, oh butuh server dengan spek dengan memori 32 GB, tidak bisa seperti itu. Jadi ini harus didapatkan dengan pengukuran, ambil data, dan itu hanya bisa kita lakukan kalau aplikasinya sudah selesai gitu. Kemudian juga kadang di tengah-tengah juga pertanyaan ini muncul, kita belum selesai bikin aplikasi kemudian sudah ditanya gitu ya. Nah, ini juga tidak bisa dijawab ya, karena setelah aplikasi selesai biasanya kita lakukan testing, functional test biasanya, yaitu mengetes fungsi-fungsi aplikasi. Baru setelah fungsinya benar, kita lakukan tes. Kalau misalnya fungsinya aja masih ngebug, masih salah gitu ya, kemudian kita lakukan tuning, maka percuma tuningnya, nanti udah ngebut tapi hasilnya salah gitu. Jadi kita harus aplikasinya harus benar dulu, hitungannya itu sudah akurat, fiturnya jalan dengan baik, barulah kemudian kita lakukan tuning performance. Nah, setelah tuning performance, baru nanti kita mendapatkan angka itu sebetulnya aplikasi kita kuat handle berapa dan aplikasi kita butuh spek seperti apa gitu. Nah, kemudian salah kaprah yang berikutnya adalah bahwa aplikasi kita itu harus dituning sekencang-kencangnya atau menghandle user sebanyak-banyaknya. Nah, ini juga salah kaprah ya, karena kalau kita bicara aplikasi kita harus bisa handle user sebanyak-banyaknya, tentunya kita harus menyediakan spek server yang setinggi-tingginya, yang mana itu ya belum tentu cost efektif gitu ya. Mungkin kita harus mengeluarkan biaya puluhan juta, ratusan juta per bulan untuk menyediakan infra, padahal sebetulnya ke user yang akan mengakses aplikasi kita tidak sebanyak itu juga gitu. Nah, jadi biasanya kita nanti harusnya punya proyeksi dulu,
kira-kira aplikasi kita ini nanti yang akses berapa user yang aksesnya barengan gitu. Karena beda antara yang akses barengan 1.000 orang dengan yang mengakses 1.000 orang tapi gantian gitu. Nah itu tentu kebutuhan resource yang kita sediakan juga harus berbeda gitu. Sebelum kita melakukan capacity planning, kita harus mempunyai proyeksi dulu. Ini kira-kira usernya nantinya berapa, kemudian pola pemakaiannya seperti apa, fitur apa yang sering diakses, fitur mana yang jarang diakses gitu. Nah jadi itu harus kita sediakan dulu sebelum kita melakukan capacity planning, dan sehingga kita bisa menyediakan resource atau spek server yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi nggak maksimal gitu ya, tapi optimal. Nah kira-kira seperti itu. Oke. Salah kaprah berikutnya adalah bahwa kapasitas atau kinerja aplikasi itu bisa kita tentukan atau bisa kita nyatakan dalam satu angka saja. Misalnya aplikasi kita bisa handle 1 juta request per detik misal, atau aplikasi kita bisa menghandle 1.000 user yang pakai berbarengan gitu. Nah itu tidak bisa seperti itu ya. Jadi angka concurrent user atau request per second itu pasti selalu berkorelasi dengan spek server yang kita sediakan. Jadi lebih tepat kalau kita bilangnya untuk menghandle 1.000 user maka kita harus sediakan memori 8 GB gitu. Atau misalnya kalau kita mau menghandle 1 juta request per menit, maka kita harus sediakan memori 32 GB. Jadi antara kapasitas atau kinerja itu padanannya adalah resource yang disediakan. Kalau mau resource-nya sekian, maka kalau mau kapasitasnya sekian, maka kita harus sediakan resource sekian juga gitu. Jadi ada padanannya gitu ya, tidak salah satu angka saja. Demikian juga sebaliknya kita nggak bisa bilang aplikasi ini butuh 32 GB gitu. Nah, buat apa? Nah, jadi kita harus selalu menyeimbangkan antara kapasitas dan ketersediaan resource ya. Oke, sekarang kita akan bahas tahapan-tahapan yang harus kita lakukan dalam kita melakukan capacity planning ya. Nah, yang pertama adalah kita harus punya dulu usage skenario atau skenario penggunaan aplikasi ya. Jadi aplikasi kita itu kan biasanya terdiri dari banyak fitur, misalnya ada 10 fitur atau 15 fitur dan seterusnya gitu ya. Nah, masing-masing fitur ini tentunya pola pemakaiannya berbeda. Jadi ada fitur yang dia sering dipakai, yang pakai usernya banyak, dan ada juga fitur yang dipakainya jarang-jarang, misalnya setiap akhir bulan atau setiap akhir hari gitu ya. Nah, jadi tidak semua fitur itu sama ininya pola pemakaiannya. Jadi pertama-tama kita harus punya dulu profil atau pola penggunaan masing-masing fitur. Fitur-fitur mana yang sering dipakai, fitur mana yang dipakainya jarang, kemudian fitur mana yang ramai dipakai gitu ya, yang mengakses banyak, dan fitur mana yang mengakses hanya sebagian kecil saja. Nah tentunya ini kita harus dapatkan angkanya dari bisnis usernya. Jadi cuma orang bisnis yang tahu. Kalau kita programmer kan nggak tahu fitur mana yang sering, mana yang jarang gitu. Jadi kita harus dapat angkanya dari end user atau dari orang bisnis ya yang melakukan atau yang menggunakan fitur tersebut gitu. Nah, selanjutnya setelah kita punya pola pemakaiannya, maka kita akan menentukan target dari masing-masing fitur. Jadi misalnya fitur A atau misalnya fitur login lah ya. Fitur login ini kita targetkan berapa orang yang login dalam waktu 1 menit misalnya. Atau misalnya ada fitur generate laporan. Generate laporan ini kita targetkan misalnya berapa user yang pakai secara berbarengan gitu. Nah, jadi untuk masing-masing fitur kita tentukan dia targetnya berapa yang kita inginkan gitu. Dan tidak semua fitur harus sama targetnya. Jadi kita nggak bisa pukul rata semua aplikasi harus bisa menghandle 1.000 user dalam 1 menit gitu. Tidak bisa ya. Karena ya ada juga fitur yang dipakainya sebulan sekali gitu. Nah, tentunya kalau misalnya kita bilang semuanya harus bisa handle 1.000 user per menit, maka fitur-fitur yang sebulan sekali tadi juga kita harus sediakan resource untuk menghandlenya, dan itu bisa jadi butuh biaya yang besar gitu ya. Biasanya yang harus kita sediakan angkanya adalah berapa jumlah user yang mengakses satu fitur secara berbarengan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berapa menit atau berapa detik
response time yang kita targetkan. Jadi mulai dari user itu klik fiturnya sampai dia mendapatkan respon atau mendapatkan hasil, itu kita maunya berapa detik. Nah, ini nanti supaya kalau dia lebih dari sekian detik tadi, maka kita nyatakan error gitu ya. Kemudian yang ketiga yang kita harus sediakan angkanya adalah berapa throughput-nya. Throughput ini artinya berapa request yang bisa diselesaikan dalam 1 detik atau 1 menit gitu ya, dalam satuan waktu tertentu. Nah, jadi ini juga akan merupakan suatu indikator apakah target kita sudah tercapai atau belum. Jadi nanti waktu kita tes, kalau misalnya dia bisa handle request tapi yang di-handle cuma sedikit jumlahnya, throughput-nya rendah, maka itu tidak lulus gitu ya. Tapi dengan kita memiliki angka ini, jadi kita bisa menentukan aplikasi kita ini sudah lulus atau sudah memenuhi syarat atau belum gitu. Jadi ini adalah metrik-metrik atau indikator yang nantinya akan kita gunakan pada waktu testing nantinya. Nah, selanjutnya setelah kita punya target per fitur, maka kita bisa mulai membuat test script ya. Test script ini adalah langkah-langkah atau rangkaian kegiatan yang dilakukan user pada waktu dia mengakses atau menggunakan aplikasi kita. Contohnya misalnya kita bikin test script, usernya login, setelah login dia kemudian mengedit data A, mengedit data B, input transaksi A, input transaksi B, kemudian dia ulangi input transaksi misalnya 10 kali gitu ya. Kemudian setelah itu dia akan lihat rekap transaksi misalnya. Nah, jadi kegiatan login, kemudian edit data 2 kali, kemudian input transaksi 10 kali, kemudian lihat report 2 kali. Nah, itu adalah rangkaian test script ya. Nah, jadi kita nanti bikin test script-nya supaya itu bisa diotomasi sehingga nanti yang melakukan nantinya tentunya bukan orang, tapi kita punya tools untuk melakukan script tersebut, untuk menjalankan script tersebut sehingga kita bisa nanti mereplikasi si script ini akan dijalankan 10 user, apakah 1000 user, apakah 10.000 user gitu ya. Nah, tentunya untuk bisa menjalankan dalam jumlah yang besar tersebut, kita harus punya script untuk otomasi. Nggak mungkin kita kumpulkan 10.000 orang suruh pakai aplikasi gitu. Jadi ya makanya kita harus bikin test script-nya. Nah, selanjutnya setelah kita punya test script, berikutnya adalah kita butuh server untuk menjalankan aplikasi kita. Jadi kita sediakan server, speknya kita tentukan sendiri, bebas saja sebetulnya. Untuk di awal ini kita bisa pakai spek mana saja, yang kecil juga nggak apa-apa, karena ini nantinya di awal ini hanya kita untuk menentukan baseline atau nilai pengukuran awal gitu ya. Jadi dengan spek tertentu tersebut, misalnya kita mulai dengan RAM 2 GB 1 CPU misalnya. Kemudian kita install aplikasi kita ke sana, kita jalankan tesnya gitu. Nah, tentunya ini versi pertama ini ya belum tentu bisa langsung mencapai target. Syukur-syukur bisa, tapi kalau misalnya nggak bisa ya baru di situ nanti kita akan tentukan bagaimana kita harus upgrade server tersebut ya. Nah, kemudian aplikasi yang sudah kita install di server ini, kita juga akan menginstal monitoring tools di server tersebut. Ya, ini penting supaya kita bisa mengamati pemakaian resource dalam server tersebut. Biasanya yang kita ukur adalah penggunaan CPU ya, prosesornya berapa persen, kemudian memorinya pakainya berapa persen, kemudian juga aktivitas hard disk, baca tulis hard disk ya. Jadi misalnya kita banyak insert data, tentunya kita nanti si hard disknya itu akan banyak melakukan kegiatan tulis gitu. Kalau kita lakukan misalnya query data, generate report, tentunya dia akan banyak membaca hard disk gitu. Nah, jadi di sini biasanya satu lagi adalah pemakaian network ya, lalu lintas data. Biasanya antara aplikasi dengan database server, kemudian dari user ke aplikasi, biasanya seperti itu. Jadi 4 hal ini harus kita monitor. CPU, memori, disk, sama network ya, supaya nanti begitu aplikasinya mentok, kita tahu mentoknya di mana ya, apakah prosesornya yang habis, memori habis, atau yang lainnya gitu. Nah, gunanya kita tahu yang mentok di mana, atau istilah kerennya bottleneck ya. Jadi kalau kita sudah tahu bottlenecknya di mana, ya itu yang kita upgrade gitu. Jadi jangan tiba-tiba, oh ini aplikasinya lemot nih, ayo kita upgrade RAM-nya. Nah, belum tentu RAM-nya yang habis, bisa jadi misalnya CPU-nya yang sudah 100%, atau bisa jadi juga hard disk-nya yang lemot sehingga dia aplikasinya ngehang gitu ya. Nah, jadi makanya di sini kita harus install monitoring tools supaya kita bisa mengamati resource mana yang habis, sehingga kita pada waktu kita mau upgrade, maka
upgrade-nya itu tepat sasaran gitu ya. Nah, setelah kita sediakan servernya, kemudian kita install aplikasi kita, kemudian kita installin monitoring tools. Nah, selanjutnya adalah baru kita menjalankan test script yang tadi sudah kita buat. Nah, test script tadi kita jalankan sesuai dengan skenario yang sudah kita buat di tahap pertama tadi ya. Biasanya kalau saya mulainya dari yang rendah dulu, misalnya kita tes dulu dengan 10 user untuk memastikan bahwa test script-nya jalan dengan lancar, kemudian tidak ada error, dan juga untuk memastikan bahwa aplikasinya minimal bisa jalan lancar dengan user yang sedikit. Jangan dia baru 10 user aja udah KO gitu ya, atau sudah hasilnya error gitu. Nah, nanti setelah dengan user sedikit dia lancar ya. Oh iya, salah satu tujuan yang lain adalah beberapa teknologi stack seperti misalnya kita pakai Java, itu si VM-nya atau si virtual machine-nya atau platformnya itu dia butuh warming up. Jadi dia harus dia ada proses namanya just in time compiler ya. Jadi si compiler atau si runtime-nya itu dia bisa mengoptimasi baris-baris kode yang sering digunakan gitu. Nah, jadi dengan kita menjalankan dia beberapa saat dulu ya, kita tidak catat nilainya, itu dia bisa melakukan optimasi sehingga waktu kita jalankan tesnya secara benar, secara maksimal, itu dia sudah dalam kondisi yang optimal gitu ya. Ya seperti kita punya mobil atau motor ya, tentunya sebelum dipakai kebut-kebutan kita panasin dulu mesinnya gitu. Nah, sama yang GVM tadi juga dia seperti itu ya. Nah, kemudian setelah kita jalankan dengan user kecil, kemudian kita warming up, nah barulah kita jalankan dengan load yang tinggi ya. Load tinggi juga misalnya kita targetkan 10.000 user, ya kita nggak langsung 10.000. Misalnya kita mulai dulu dengan 3.000, naikin jadi 5.000, naikin lagi jadi 7.000, terus sampai terjadi error ya. Nah, errornya seperti apa ya? Errornya itu ya sesuai dengan threshold atau dengan indikator yang kita tentukan tadi. Misalnya respon time-nya jadi lemot, tadinya misalnya 1 kali klik itu 2 detik langsung keluar, ini begitu diklik dia baru keluar 10 detik. Nah, sedangkan ambang batas kita misalnya cuma 4 detik, nah berarti udah lewat 4 detik itu kita anggap gagal. Atau yang kedua adalah hasilnya itu error, jadi harusnya keluar misalnya transaksi sukses gitu ya, ini malah keluar transaksi gagal gitu. Nah, itu juga harus kita tes sehingga nanti kita tahu nih di angka user berapa atau request berapa dia mulai terjadi error ya. Kemudian kita juga di sini tentunya punya ambang batas ya. Jadi tidak misalnya kita lakukan tes 100.000 kali request, 1 error itu kita anggap gagal gitu ya. Tentunya biasanya kita punya ambang batas nih, nilai error yang kita toleransi gitu. Jadi misalnya dari 100.000 request misalnya kalau errornya di bawah 1% itu kita anggap masih oke. Karena toh biasanya juga kita kalau mengakses website juga kadang-kadang kan disconnect gitu ya. Jadi artinya ada error tertentu yang masih kita anggap bisa diterima gitu. Nah, jadi kita jalankan terus sampai tingkat errornya ini tidak bisa lagi diterima. Nah, di angka batas tersebut biasanya misalnya kita tes dengan 7.000 user masih oke, 8.000 user ternyata errornya banyak gitu ya. Nah, kita turunin dikit-dikit, misalnya jadi 7.800, 7.600. Nah, sampai akhirnya kita punya angka maksimal misalnya 7.500 request di mana dia masih bisa menghandle request sesuai ekspektasi kita, tapi dia kalau dinaikin sedikit lagi maka errornya tidak acceptable lagi gitu ya. Nah, di angka maksimal itulah berarti kita dapatkan kapasitas maksimal dari aplikasi kita. Nah, kemudian di titik itu juga kita akan mencatat nih pemakaian resource mana yang sudah mencapai limit. Jadi misalnya kita lihat memorinya pakai berapa persen, misalnya kita lihat oh masih 75%, kemudian hard disknya berapa IO-nya, misalnya 40 Mbps misalnya. Kemudian CPU-nya misalnya sudah 99% gitu. Kemudian network-nya misalnya misalnya setengah atau 500 MB per second gitu. Nah, dari angka-angka ini kita tahu nantinya resource mana yang sudah mencapai maksimal. Jadi contohnya tadi misalnya berarti CPU-nya sudah habis nih 99%. Berarti untuk meningkatkan kapasitas kita harus upgrade CPU gitu. Nah, kemudian tes itu kita jalankan beberapa kali ya, kita kumpulkan datanya.
Jadi jangan cuma sekali jalaninnya karena kita menghindari adanya random glitch gitu ya. Jadi ada kadang-kadang error, kadang-kadang enggak gitu. Nah, jadi kita jalankan beberapa kali, kemudian kita rata-rata nilainya supaya kita mendapatkan hasil pengukuran yang lebih objektif lah seperti itu ya. Nah, kemudian dari hasil-hasil tersebut jangan lupa kita kumpulkan datanya. Jadi seperti grafik pemakaian resource kita capture, kemudian eh, jumlah jumlah request kita capture dan sebagainya, sehingga nantinya kita bisa kumpulkan dan bisa kita sajikan dalam bentuk analisa dan laporan yang bisa dimengerti oleh end user nantinya. Nah, dalam kita melakukan capacity planning ini atau stress testing ya, jadi ini dua hal yang berkaitan. Untuk mendapatkan nilai capacity dan untuk membuat perencanaan kapasitas atau capacity planning, ya kita harus melakukan stress test ya. Jadi tentunya tools-tools yang dibutuhkan adalah yang pertama kita butuh stress testing tools ya. Artinya tools yang bisa menjalankan test script kita tadi dengan jumlah user yang bisa kita konfigurasi. Misalnya kita mulai dengan 1000, kemudian kita naikkan 5000 user dan seterusnya gitu. Nah, ini stress test tools ini ada banyak macam-macam ya. Kita bisa pakai JMeter atau kita bisa pakai AB ya, Apache Benchmark, kemudian bisa pakai Gatling ya, macam-macam. Nanti bisa di Google aja stress testing tools. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Nanti silahkan di-explore mana yang kira-kira oke dan sesuai gitu. Nah, kemudian kita juga butuh monitoring tools ya. Kita install di server, baik di server database dan juga server aplikasi ya, untuk memonitor yang 4 hal tadi minimal ya. Jadi CPU, memori, kemudian disk I/O, kemudian network I/O ya. Nah, kemudian juga kalau kita mau lebih detail, kita juga bisa menginstal monitoring tools yang sesuai dengan stack yang kita gunakan. Contohnya kalau saya pakai Java, maka ada profiling tools untuk menganalisa perilakunya si GVM ya. Dia pakai heap memory berapa, pakai kelas pakai permanent generation berapa, kemudian dia menjalankan berapa thread dan sebagainya ya. Lebih detail lagi. Tapi biasanya minimal ya kita pakai yang 4 hal tadi. CPU, memori, disk I/O dan network ya. Itu yang terutama harus dimonitor. Kemudian juga pastikan monitoring tools kita itu memiliki fitur untuk menampilkan grafik atau membuat grafik dan juga merekam hasil monitoring ya, karena itu nanti penting untuk kita simpan datanya dan kemudian kita masukkan ke dalam laporan gitu. Nah, semakin canggih toolsnya biasanya semakin ready outputnya, tinggal kita pasang comot-comot masukin ke laporan. Tapi kalau misalnya toolsnya minimalis ya, misalnya kita pakai pop aja kalau di Linux itu, ya kita harus screenshot berkali-kali sehingga nanti ya lebih ribet lah bikin laporan gitu ya. Kalau saya biasanya pakainya yang mudah itu pakai Glances ya, Glances kalau di Linux ya, sehingga kita bisa start, kemudian nanti setelah selesai tes kita matikan. Agak beda dengan yang monitoring tools yang jalannya terus-terusan seperti misalnya Icinga atau Zabbix atau tools-tools monitoring yang lain ya, Kakti dan sebagainya. Kalau itu memang dia jalan terus gitu. Tapi kalau untuk yang seperti ini kita start dulu, kemudian nanti setelah selesai kita stop ya. Itu biasanya Glances ini lebih gampang dipakainya daripada monitoring tools yang jalan terus-terusan seperti Zabbix, Kakti dan sebagainya gitu. Jadi akan lebih cepat setupnya dan lebih mudah setupnya. Pengalaman saya seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau pakai yang monitoring tools yang betulan, yang serius ya, no problem ya. Oke, jadi dari kegiatan kita capacity planning ini dan stress test ini kita mendapatkan dua hal biasanya ya. Yang pertama adalah maksimum kapasitas atau berapa concurrent user atau berapa request per second yang bisa dihandle aplikasi kita dengan spek hardware tertentu gitu. Jadi misalnya kita sediakan 2 CPU, kemudian RAM 16 GB. Nah, dengan kapasitas seperti itu, dengan infra seperti itu, berapa kapasitas yang bisa dihandle oleh aplikasi kita? Berapa user, kemudian berapa request per detik yang bisa dihandle oleh aplikasi kita untuk fitur-fitur yang sudah kita tentukan tadi. Nah, jadi balik lagi ini bukan satu angka ya, misalnya kalau memori 16 GB bisa handle 1000 user dengan misalnya
3.000 request per detik, ya tidak seperti itu. Tapi nanti rinciannya adalah fitur A berapa request per detik, fitur B berapa request per detik, fitur C berapa request per detik gitu. Nah, jadi per fitur. Atau kalau misalnya kita kekurangan waktu atau budget untuk mengetes semua fitur, ya kita cukup cari fitur yang kita anggap paling kritikal, yang paling penting gitu ya. Nah, itulah yang kita stress test gitu. Sehingga nanti angkanya ya mungkin keluarnya cuma 1 atau 2, tapi di fitur yang paling penting. Tentunya ya jangan lupa nanti di-mention atau dinyatakan di laporan bahwa angka ini hanya berlaku untuk fitur A gitu ya. Sehingga nanti yang lain kita bisa kasih tulisan fitur B, C, D dan seterusnya tidak dites gitu ya. Jadi supaya kita bisa bikin disclaimer gitu. Kemudian yang kedua adalah kita akan bisa menghasilkan atau kita bisa menentukan atau mendapatkan pengetahuan tentang bottleneck yang ada di aplikasi gitu. Jadi artinya dengan maksimum user tersebut itu bottlenecknya ada di mana gitu. Nah, jadi contohnya misalnya aplikasi kita dengan 16 GB bisa menghandle fitur login untuk 1.000 user yang login berbarengan ya. Nah, ini bottleneck-nya ada di CPU, contoh ini misalnya ya. Sehingga kalau kita misalnya mendapatkan request, aplikasi saya pengen bisa menghandle 3.000 user yang jalan bareng. Nah, kita bisa bilang bahwa, kalau gitu Anda harus upgrade CPU gitu ya. Nah, atau contoh lain misalnya aplikasi kita bisa handle 5.000 user yang menginput transaksi 10.000 transaksi dalam 1 detik. Atau contoh lain misalnya dengan 16 GB memori kita bisa menghandle misalnya 5.000 user input transaksi dengan 10.000 transaksi per detik misalnya. Dan kemudian memori sudah terpakai 95%. Nah, jadi kalau misalnya besok-besok ada request, kita mau handle 20.000 user misalnya dengan 100.000 transaksi per detik, maka kita bisa kasih tahu bahwa kalau gitu RAM-nya harus dinaikkan dari 16 GB menjadi 64 GB gitu. Nah, jadi seperti itu kira-kira informasi yang bisa kita sampaikan dari informasi atau dari kesimpulan bottleneck tadi. Oke, jadi kesimpulannya ada beberapa key points yang bisa kita ambil dari video ini ya. Yang pertama adalah capacity planning itu tidak bisa kita tentukan angkanya di awal project ya. Jadi pada waktu masukin proposal atau pada waktu requirement sudah selesai itu kita belum bisa menentukan capacity. Intinya sebelum aplikasi selesai itu kita tidak bisa menghitung kapasitas ya. Ya bisa mungkin dikira-kira tapi ya angkanya tidak akan akurat dan ya buat apa juga gitu ya. Jadi mubazir aja kalau kita tentukan angkanya di depan. Kemudian key point yang kedua adalah nilai hasil pengukuran atau capacity dari aplikasi itu nilainya adalah per fitur, bukan global satu aplikasi berlaku umum gitu. Karena masing-masing fitur itu dia berbeda-beda. Ada yang query-nya banyak, ada yang insert-nya banyak, kemudian ada yang dipakainya sering, ada yang dipakainya jarang, ada yang dipakainya sehari 100 kali, ada yang dipakai 1 bulan 1 kali gitu ya. Jadi nilai capacity ini tidak sama untuk seluruh aplikasi, tapi per fitur. Kemudian key point berikutnya adalah nilai capacity ini ya kita dapatkan dari hasil pengetesan ya. Jadi kita tes, kemudian kita dapat angkanya. Jadi ini bukan hasil tebak-tebakan atau asumsi atau perkiraan atau estimasi gitu. Kadangkala atau seringkali terjadi yang kita asumsikan itu beda sama yang realnya di lapangan. Jadinya ya jangan main asumsi kalau mengenai masalah kinerja atau performance aplikasi. Nah, kemudian key point berikutnya adalah bottleneck yang kita dapatkan dari hasil pengukuran. Tadi kan waktu kita tes, kemudian ketemu bottleneck-nya di CPU atau bottleneck-nya di hard disk atau bottleneck-nya di memori gitu ya. Nah, bottleneck ini bukanlah indikator bahwa aplikasi kita boros misalnya. Aplikasinya boros memori, aplikasinya boros CPU gitu ya. Bukan. Ini adalah indikator indikator saja bagian mana yang harus di-upgrade kalau kita mau meningkatkan kapasitas gitu. Karena yang namanya bottleneck itu ya pasti terjadi. Kalau kita paksakan sampai batas kemampuannya, pasti ada salah satu resource yang dia maksimal pemakaiannya gitu ya. Nah, nanti begitu kita tuning, itu bisa jadi bottleneck-nya juga pindah. Jadi misalnya tadinya makan memori banyak, kemudian kita tuning, bisa jadi memorinya turun, kemudian CPU-nya jadi meningkat gitu ya. Nah, biasanya ini adalah trade off atau kompromi. Kita mau
mau banyak di memori atau banyak di CPU ya. Nah ini faktor ini juga biasanya bisa kita kendalikan gitu. Jadi misalnya kita nggak mau tidak mau banyak I/O gitu ya, nggak mau banyak pemakaian resource atau bottleneck ini ya. Ini seringkali juga merupakan faktor-faktor yang bisa kita kendalikan. Contohnya misalnya kalau kita lihat di aplikasi bahwa I/O-nya ini atau baca tulis hard disk-nya ini banyak gitu ya, kita bisa jadi menggunakan cache sehingga disk I/O-nya menurun tapi memorinya naik atau membengkak gitu ya. Ini kadang-kadang adalah desain trade off atau kompromi yang kita harus pilih salah satu mana yang mau kita prioritaskan gitu ya. Nah, jadi tidak berarti jelek, tapi ya ini seringkali adalah keputusan atau judgement dari perancang aplikasi atau software arsiteknya gitu. Dia mau mengoptimasi di sisi sebelah mana gitu. Nah, jadi begitulah kita menyikapi angka bottleneck itu ya. Jadi bukan artinya oh ini aplikasi boros CPU, bukan ya. Seringkali itu adalah keinginan atau kompromi atau judgement atau pilihan yang dibuat oleh si software arsitek gitu. Oke, demikianlah sedikit pengantar ya tentang capacity planning ya. Tentunya ini nantinya kalau mau dipraktekkan silahkan kita bikin aja aplikasi sederhana, kemudian kita install di server, kemudian kita jalankan stress test dengan menggunakan JMeter ya. Nah dari situ nanti kita monitoring dan dari situ kita bisa mendapatkan gambaran atau pengalaman bagaimana sih kita melakukan capacity planning ya. Nah jadi yang seperti ini ya tidak bisa didengarkan saja tapi lebih baiknya dipraktekkan. Kalau misalnya sudah praktek masih tetap bingung, kita di RTVC menyediakan consulting, training untuk melakukan capacity planning. Silakan kontak saja melalui email atau Telegram atau WhatsApp ya. Silakan, nanti kita akan bantu. Oke, demikian sedikit sharing tentang capacity planning. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diaplikasikan. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.